Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfa Kintan Selkimersa dengan NIM 1916020005 dari kelas MPSA semester 5 dengan dosen pengampu Bapak Heri Fitrianto, SPMM. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang suku atau obligasi syariah. Yang pertama adalah obligasi syariah atau suku. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 32/DSN/MUI/9/2002 bahwa obligasi syariah atau suku adalah surat berharga jangka panjang yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang kedua, jenis-jenis suku. Jenis-jenis suku berdasarkan akad. Yang pertama, suku ijarah. Suku ijarah diterbitkan berdasarkan akad ijarah dan terbagi menjadi 3, yaitu 1. Suku kepemilikan aset berwujud. 2. Suku kepemilikan manfaat. 3. Suku kepemilikan jasa. Yang kedua, suku mudharabah. Suku mudharabah adalah suku yang mempresentasikan suatu proyek atau kegiatan usaha yang dikelola berdasarkan akad mudharabah. Yang ketiga, suku istisna. Istisna adalah perjanjian jual beli harta berupa objek pembiayaan antara para pihak yang spesifikasinya, cara, jangka waktu, dan harga aset ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Yang keempat, kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafi kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak lain atau tertanggung. Yang kelima, suku musyarakah. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Yang keenam, suku wakalah. Wakalah adalah akad pendelegasian kekuasaan dari suatu pihak kepada pihak lain dalam hal tertentu. Yang ketujuh, suku salam. Salam adalah kontrak untuk pembelian dan penjualan suatu barang yang kuantitas dan kriterianya telah ditentukan dengan jelas ketika membayar di muka dan barang tersebut terkirim kemudian pada tanggal yang disepakati bersama. 8. Suku murabahah. Murabahah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak sebagai pemberi modal dan pihak lain yang menyediakan tenaga dan keahlian. Yang kesembilan, suku muzara'ah. Muzara'ah adalah perjanjian kerjasama di bidang pertanian di mana pemilik tanah mengalihkan hak pengelolaan tanah kepada pihak lain atau petani. 10. Suku musakah. Musakah adalah perjanjian kerjasama di bidang irigasi tanaman pertanian di mana pemilik tanah menyerahkan hak pengelolaan tanah kepada pihak lain atau penanam untuk pengairan atau irigasi dan perawatan tanaman. Selanjutnya, ditinjau dari pihak penerbit. Yang pertama, suku korporasi. Suku korporasi adalah surat hutang syariah yang diterbitkan oleh perusahaan atau emiten untuk keperluan membiayai kebutuhan dana perusahaan atau proyek-proyek perusahaan. Yang kedua, surat berharga syariah negara atau SBSN. Suku negara adalah suku yang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, ditinjau dari pembagian atau pendapatan hasil. Berdasarkan pembagian atau pendapatan hasil, suku diklasifikasikan ke dalam 3 jenis, yaitu 1. Suku margin, 2. Suku fee, dan ketiga suku bagi hasil. Selanjutnya ditinjau dari basis aset. Berdasarkan basis aset, suku diklasifikasikan ke dalam 2 jenis, yaitu 1. Suku aset, 2. Suku penyertaan atau suku equity. Yang keempat, kelebihan suku. 1. Potensi keuntungan suku lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN.
Yang kedua, pajak investasi yang lebih rendah dari deposito, yaitu hanya 15% saja. Yang ketiga, suku yang diterbitkan pemerintah hingga saat ini belum ada terjadi kegagalan pembayaran. Yang keempat, modal investasi yang terjangkau, yaitu mulai dari 1 juta saja. Yang kelima, kekurangan suku. 1. Pasar yang berfluktuasi terlalu besar sehingga keuntungan yang didapat bisa menjadi berkurang. Yang kedua, suku juga termasuk ke dalam jenis investasi yang kurang liquid karena Anda tidak bisa mencairkannya sewaktu-waktu. Yang ketiga, suku yang diterbitkan oleh swasta mempunyai peluang gagal bayar yang lebih tinggi. Yang keempat, tidak semua badan investasi menyediakan obligasi berbasis syariah. Baiklah, sekian penjelasan suku dan obligasi syariah dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.